Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tutorial bagaimana membuat sebuah rekap penilaian otomatis menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Akan ada 3 video. Pada video yang pertama ini, saya akan menjelaskan pertama manajemen file dan nanti membuat Spreadsheet rekapan. Baik, Bapak Ibu. Manajemen file yang saya maksud adalah kita akan membuat satu folder untuk masing-masing kelas. Mungkin saja Bapak Ibu mengajar di banyak kelas. Jadi penilaian ini lebih baik ditaruh dalam satu folder per kelas. Jadi caranya adalah kita klik tanda plus ini atau new ini. Klik dulu di Google Drive kita ya. Jadi Bapak Ibu harus sudah masuk ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Lalu pilih folder. Lalu tulislah namanya di sini. Misalkan saya akan menulis kelas 10 PL2. Oke, lalu kita create. Di sini sudah ada kelas 10 RPL2. Kemudian kita klik 2 kali, maka kita akan masuk ke dalam folder kelas 10 RPL2. Di sini yang kita lakukan pertama kali adalah membuat spreadsheet rekapan dulu. Jadi saya akan klik kanan, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, kita klik kanan. Lalu pilih Google Sheet, lalu pilih Blank Spreadsheet. Saya ulang sekali lagi, klik kanan pada folder ini, lalu kita pilih Google Sheet, lalu kita pilih Blank Spreadsheet. Maka dia akan masuk ke dalam satu spreadsheet. Nah, ini disebut namanya adalah sebuah spreadsheet ya, Bapak Ibu. Nah, ini spreadsheet ini kemudian diklik, judulnya ini kita beri nama rekap. Rekap nilai 10 RPL2. Misal seperti ini. Ini nama dari spreadsheet. Nah, kemudian di bawah ini yang tulisan sheet 1 ini disebut adalah nama sheet. Jadi ada nama spreadsheet dan ada nama sheet. Jadi dalam satu spreadsheet ini bisa saja kita menambahkan berbagai macam sheet ya. Bisa sampai 2 sheet, 3 sheet, dan yang lain-lain. Yang masing-masing sheet nanti akan mempunyai area seperti ini. Oke, baik. Setelah kita membuat rekapan, langkah selanjutnya adalah kita merubah nama sheet ini dengan cara klik kanan, lalu kita pilih rename, dan kita tulis rekap. Itu aja. Oke, ya. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah kemudian kita membuat sebuah rekapan di sini yang berisi, sini langsung saja ya, nama, lalu kelas bisa saja diberi kelas, tapi sebenarnya karena di atas sudah diberitahu bahwa kelas 10 RPL2, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat kelas di sini. Ya, jadi ini boleh kita abaikan, tapi kalaupun mau ditulis juga tidak ada salahnya, boleh saja. Kemudian kita bisa editing, geser-geser seperti ini kelasnya ini. Nah, kemudian di sini kita akan membuat PH1, ya, jadi untuk kolom masukkan PH1 untuk penilaian harian 1, kemudian PH2, selanjutnya PTS, dan kemudian PAS. Jadi dalam semester kita merencanakan 2 kali PH1 penilaian harian, 1 kali PTS, dan 1 kali PAS. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa rapihkan sedikit. Oke ya. Ini editing saja Bapak Ibu ya. Kita tengahkan. Lalu ini kemudian kita bikin tengah seperti ini. Kita bikin bold juga boleh. Jadi sekali lagi ini hanya adalah proses editing. Lalu selanjutnya kita mengimpor nama anak-anak 10 RPL2 ini ke dalam spreadsheet rekap ini. Caranya adalah dengan kita copy saja ya. Saya mengambil dari nama-nama ini ya, kita copy saja. Kita Ctrl C, kita copy. Lalu kita masuk ke nama ini, klik kanan dan kemudian paste. Oke. Ini sudah kita paste ya Bapak Ibu. Kita paste. Lalu kemudian kita rapihkan dulu. Oke. Kita rapihkan. Kita bordernya pilih all border. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih rapi ya kira-kiranya. Nah, setelah kita mendapatkan. Jadi Bapak Ibu, di tahap pertama ini kita sudah berhasil membuat membuat rekapan ya. Jadi pada video pertama ini kita sudah berhasil membuat rekapan. Selanjutnya, setelah kita membuat rekapan nilai ini, kita kembali ke folder yang tadi. Di sini kita membuat Google Form.
ya. Jadi dengan cara klik kanan, kita pilih Google Form, kita pilih blank quiz, karena kita akan jadikan quiz. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita tulis di sini judulnya adalah penilaian harian. Di paling atas ya Bapak Ibu. Harian 1 kimia, seperti ini. Kalau kita nulis di atas ini, kita klik di untitled-nya, maka dia akan sama, seperti ini. Baik, pertama kita langsung saja akan meminta anak untuk memilih nama, ya. Nama. Nah, seperti saya sudah sampaikan, kita harus bentuk drop down. Jadi pilihannya adalah drop down, karena nanti anak harus milih. Jadi jangan anak mengetik namanya sendiri, karena nanti dia akan menjadi sel acuan, di dalam rekapan ini. Ini akan jadi sel acuannya. Jadi yang tertulis di rekap ini, nama-nama ini harus sama dengan yang dalam pilihan Google Quiz-nya. Jadi kita klik kanan, tadi saya sudah paste ya, dan kita paste, maka sekarang akan masuk 36 nama anak ini. Oke, sudah. Kemudian kita required, jadi harus diisi. Lalu kemudian ini answer key-nya dikosongkan saja, karena ini bukan pertanyaan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, add question lagi. Ya, di nomor 2, berarti kita di sini boleh memasukkan kelas, walaupun sebenarnya kita tahu ini untuk kelas RPL ya tadi ya. Tapi bolehlah kita pilihan kelas. Di sini kita pilih drop down, kita tulisnya 10 RPL 2. Jadi tidak apa-apa. Walaupun cuma satu nggak apa-apa ya. Daripada anak nulis sendiri-sendiri, nggak apa-apa, kita berikan option saja. Tapi sekali lagi, karena ini untuk per kelas, jadi ini biarkan saja seperti ini. Required juga. Nah, sudah. Answer key-nya dinolkan ya, tidak usah diisi karena ini adalah kelas bukan jawaban. Lalu kita sekali lagi add question. Nah, baru di sini kita memasukkan pertanyaan. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan namanya section. Jadi section biodata, kemudian masuk ke section pertanyaan. Tapi di sini kita pakai yang normal aja dulu ya. Jadi ini kita adalah pertanyaannya. Pertanyaan pertama, seperti ini, kita pilih multiple choice ya. Kita tulis di sini misalkan oke. Oke, kita punya 5 option, kita kemudian require. Lalu kemudian kita bikin 2 pertanyaan ya. Jadi satu pertanyaan lagi kita copy saja. Kita tunggu. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa bikin soal sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini mungkin saya bikin soal mungkin 4 saja ya. Di sini saya sudah membuat 4 pertanyaan, ya ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini dalam bentuk multiple choice, lalu kemudian kita harus setting answer key-nya atau kunci jawabannya. Kita klik, kita pilih matahari terbit dari timur, kemudian kita kasih poinnya 1. Lalu kita klik done. Pertanyaan nomor 2 sama, kita pilih answer key-nya. Matahari tenggelam ini, kita kasih poinnya 1 ya, lalu done. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, ini kita pilih answer key-nya, ayam memiliki ini, dan poinnya ini. Sebenarnya bisa diberi add answer feedback. Jadi feedback kalau siswa mungkin salah atau apa, ada feedbacknya. Jadi mungkin bisa clue, bisa juga macam-macam ya ini ya. Intinya memberi umpan balik kepada siswa. Kemudian yang keempat adalah kita bikin answer key-nya, poinnya. Oke, dan done. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan poin. Karena kalau tidak memberikan poin, nanti skornya nggak akan muncul di spreadsheet-nya. Oke ya. Ini done. Jadi 4 pertanyaan kita sudah beres, sudah selesai. Nah, setelah kita berada di menu question atau menu pertanyaan, maka selanjutnya di sini ada 2 menu lagi, yaitu responses atau jawaban dan setting atau setelan. Kita bisa klik setting di sini. Kita lihat di setting, karena tadi kita memilih blank quiz, maka secara otomatis dia langsung diaktifkan sebagai sebuah quiz. Kalau Bapak Ibu tadi memilihnya Google Form biasa, ininya pasti
biasanya tidak aktif. Dan kalau dia tidak difungsikan sebagai kuis, di question ini nanti tidak akan ada ini, apa namanya? Tidak akan ada answer key, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin kuis di Google Form terus nggak ada answer key-nya, ada kemungkinan Bapak Ibu belum mengaktifkan ini. Jadi Bapak Ibu hanya memilih Google Form biasa, tetapi tidak mengaktifkan make this a quiz-nya. Kecuali kayak tadi saya, di sini klik kanan, saya langsung memilih Google Form dan memilih blank quiz. Kalau ini dia automatically langsung di-set sebagai quiz. Oke, kemudian yang lain-lain ya. Jadi ini jadikan kuis ya, gitu kira-kira kalau bahasa Indonesianya. Kemudian yang perlu dicek lagi adalah responsesnya. Kita klik jawaban ini, fitur jawaban. Jadi di setelan ya, responses. Nah, kita pilih aja limit to one response. Seperti ini. Jadi diminta untuk sign in ke Google. Nah, dengan adanya sign in to Google juga biasanya Google-nya akan menyampaikan bahwa email ini sudah masuk gitu. Atau sudah pernah mengisi. Nah, setelah direspons, kita kemudian kembali ke pilihan presentation, ini diklik, ya, penyajian ini, kita klik. Nah, di klik ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ada confirmation message, ini bisa kita edit. Nah, jadi kalau anak sudah ngeklik, kita bisa saja memberikan semacam pesan kepada anak, misalkan seperti ini. Terima kasih sudah mengerjakan ulangan. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita save. Nah, selesai. Setelah question beres, settingnya beres, kita ke responses. Nah, ini yang penting. Responses ini masih 0 karena belum ada anak yang mengirimkan. Kemudian kita, ini pastikan accepting responses, jadi menerima jawaban ya. Karena kalau ini dimatikan, siswa nggak bisa mengisi formnya. Oke, jadi kita aktifkan, lalu kita klik yang hijau ini. Klik. Nah, di sini kita diminta untuk memilih tujuan dari spreadsheet-nya. Nah, karena tadi kita sudah membuat spreadsheet recap, ini, maka di sini kita jangan membuat yang baru. Jadi create a new spreadsheet atau membuat spreadsheet yang baru ini jangan dipilih, tapi pilihlah yang select existing spreadsheet atau memilih spreadsheet yang sudah ada. Kita klik di sini, lalu kita pilih select. Maka dia akan meminta kita mau milih yang mana. Nah, pilihannya adalah ini, rekap nilai ya. Yang tadi kita sudah buat ini kan. Nah, kita pilih ini rekap nilai, kita klik. Maka dia akan masuk ke spreadsheet rekap. Dia tidak berdiri sendiri. Oke ya, kita masuk, kita lihat di sini. Ini bisa kita matikan. Kita tunggu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. From response 1 dari ulangan harian 1 itu sekarang sudah menjadi satu dengan file recap tadi yang kita buat. Hanya posisinya aja yang dia jauh sebelah kiri ya. Nah, ini yang kita lakukan berikutnya adalah kita klik kanan pada form response ini, lalu kita klik rename dan kita kasih kode PH1. Kodenya yang singkat aja ya, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan kemarin. Oke, lalu kita geser. Caranya diklik dan geser aja ke sini. Jadi biar yang rekap yang ada di paling kiri. Jadi sekarang spreadsheet rekap nilai itu sudah punya dua sheet. Yang sheet pertama adalah rekap, sheet yang kedua adalah PH1. PH1 ini akan menampung jawaban dari siswa. Ya, akan menampung jawaban dari siswa. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah video pertama. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat rekapan, bisa membuat juga kemudian tampungan spreadsheet-nya yang digabungkan dengan rekapan. Termasuk tadi kita sudah belajar bagaimana kita kemudian membuat kuis dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk PH2-nya bagaimana? Caranya nanti akan sama. Oke ya. Caranya, jadi ini boleh kita tutup dulu. Kita kelas 10 ini ya. Kita F5. Kita refresh. Oke ya, di sini sudah ada rekap nilai. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kanan lagi, kita bikin lagi Google Form lagi. Google Form, kita pilih blank quiz. Nah, ini untuk apa? Untuk penilaian harian 2. Jadi ini kita klik di atasnya. Kira-kira seperti ini. Kita klik untitled-nya, namanya akan sama. Nah, di sini kita tidak usah mengulang ya, tidak usah mengulang atau tidak, sorry, maksud saya tidak usah
dari awal lagi, kita bisa ambil dari yang tadi sudah kita buat. Caranya dengan klik ini, import question ya, yang tanda panah ini kita klik. Kita akan ambil form dari yang tadi sudah kita buat, yaitu penilaian harian yang pertama ini ya. Ini bisa dijadikan panah di list view saja. Nah, ini penilaian harian 1. Kita ambil dari sini aja. Kemudian kita pilih select all dan kita import. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, namanya kan tetap sama karena ini untuk kelas RPL2, hanya PH-nya saja yang berubah penilaian harian. Jadi, namanya kita biarkan. Kelasnya kita biarkan. Nah, nanti yang kita rubah adalah pertanyaannya saja. Pertanyaan untuk penilaian harian 2. Jadi nanti Bapak Ibu bisa edit di sini. Begitupun sebaliknya nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat untuk kelas yang lain, misalkan sama PH2 juga, tapi untuk kelas 10 RPL1 misalkan. Maka yang dilakukan kita impor, tapi nanti yang kita ganti adalah nama siswanya saja, sama kelasnya. Karena pertanyaan PH2 itu kan sama untuk setiap kelas. Jadi ini pertanyaan nanti yang tidak dirubah, tapi nama anaknya yang dirubah. Nah, kalau dalam kasus kita yang sekarang ini, namanya tetap kelas RPL2, tetapi nanti pertanyaannya yang akan dirubah. Nah, tapi dalam contoh ini, saya tidak akan merubah lah ya. Jadi ya pura-puranya inilah, pura-puranya ini soalnya berbeda. Kira-kira begitu. Karena ini untuk latihan soal ya. Oke, ini penilaian harian 2 sudah. Settingnya sama, harus dalam kuis. Lalu kemudian kita pilih ke responses. Kita pilih yang limit to one response. Kemudian presentation-nya kita pilih ya. Presentation itu penyajian ya. Kita pilih confirmation message. Confirmation message itu apa ya? Macam pesan. Kalau bahasa Indonesianya pesan. Nah, ini kita tulis juga. Terima kasih telah mengerjakan. Nah, kira-kira seperti ini. Save. Oke, sudah. Lalu kita ke responsesnya. Nah, responsesnya kita klik lagi yang tanda hijau ini. Kita klik. Jangan pilih yang atas, pilih yang bawah, pilih yang sudah ada, spreadsheet yang sudah ada. Jadi jangan buat baru, pilih ini, kita select. Kita tunggu, sepertinya agak nge-lag. Nah, kita taruh di mana? Di rekap nilai 10 RPL2. Kita klik, lalu kita select. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat, from responses 2 sudah masuk ke spreadsheet rekap. Ya. Jadi ini sudah kita gabungkan. Jadi tinggal kita klik kanan, kita rename, kemudian kita beri PH2, lalu kita geser ke sini. Geser, udah jadi. Jadi sekarang di file rekap ini sudah ada rekapnya itu sendiri, lalu ada sheet PH1 dan ada sheet PH2 yang menampung nanti jawaban dari masing-masing ulangan harian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti pada saat video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghubungkannya. Oke ya, mungkin ada sedikit yang perlu kita edit ya di sini di PH2. Coba kita lihat, tadi kita sudah impor. Nah, yang ininya untitled question-nya kita buang aja. Ya, oke ya. Jadi biar yang pertama itu langsung nama siswa. Oke, sip. Biasanya dia akan berubah di sini ya nanti. Oke ya, kita lihat. Oke, tidak apa-apa lah. Ini tadi, ini mungkin dia masih terdeteksi ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke video kedua tentang bagaimana kita menghubungkan yang ada di rekap ini supaya nilainya masuk secara otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.